Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita coba lihat ya penampilan dari ananda kita Razik Hanan Qori Ahnaf. Nah, ini udah bagus juga karena sudah hafal. Kelihatan ya, udah hafal. Matanya terpejam tentu ya. Hafal ya, insyaallah ya. Hafal ayat per artinya. Yuk kita saksikan bagaimana bacaan dan penampilan dari ananda kita Razik Hanan Qori Ahnaf. Kepada Razik kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razik Hanan Qori Ahnaf Nafia. Saya dari SDN 06 Pulau Punjung. Saya hari ini akan membacakan surat An-Nazi'at beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati naston wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar rajifah qulubu yauma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a iza kunna izuman nakhirah qalu tilka izan karratun khasirah fa innama hiya zajaratu wahidah fa iza hum bisahirah al-ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dunia dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Kamu benar-benar akan dibangkitkan kepada hari tiupan pertama menguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan kepada kehidupan yang semula? Dan apakah kita juga akan dibangkitkan setelah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang sangat merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka kembali hidup di bumi yang baru. Sudah sampaikah kisahmu Muhammad, kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu di lembah tua. Pergilah ikut kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Lalu katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhan agar kau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan menurhakainya. Kemudian dia berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya dan menyeru kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, senang ya kita mendengar bacaan surat An-Nazi'at ayat 1-23 dari Ananda kita Razik Hanan Qori Ahnaf. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga hafalannya terus meningkat dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun sehingga bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Yuk, kita lihat nih kenapa kita bahas tentang kita membacakan kali ini. Kita adakan lombanya terkait dengan surat An-Nazi'at. Nah, kita lihat dulu. Surat An-Nazi'at itu adalah surat ke-79, di mana surat An-Nazi'at itu sebetulnya ada 46 ayat. Nah, jadi yang dibacakan ini jika udah hafal berarti masih setengahnya lagi. Masih ada PR setengahnya lagi. Nah, surat An-Nazi'at ini termasuk surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Nah, surat ini berbicara tentang, seperti kita dengar tadi, tentang hari kiamat, kebangkitan dan balasan bagi orang yang beriman maupun orang yang kafir. Inti kandung dari surat An-Nazi'at yang pertama, kiamat dan kebangkitan. Karena orang-orang kafir masih berpikir tidak ada kiamat dan tidak ada hari berbangkit. Maka Allah menegaskan di dalam surat An-Nazi'at ini. Surat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nama malaikat yang mencabut nyawa, baik dengan keras bagi orang kafir maupun dengan lembut bagi orang yang beriman. Surat ini kemudian menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat dan kebangkitan setelah kematian. Jadi jelas ya, bagi yang masih berpikir tidak ada hari kiamat dan kebangkitan, itu sudah salah besar. Oke, yang kedua, peringatan dan pengingat. Surat An-Nazi'at berfungsi sebagai peringatan bagi manusia tentang datanya hari kiamat dan kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang kekuasaannya dan kepastian terjadinya hari akhir. Terus yang ketiga, tanggapan terhadap keraguan orang kafir. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, surat ini juga menanggapi keraguan orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan setelah mati dan tulang belulang hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebangkitan itu pasti terjadi dan tidak sulit baginya untuk mengembalikan. Oke. Selanjutnya, keempat, balasan bagi orang beriman dan kafir. Surat ini menggambarkan balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa, serta bagi mereka yang kafir dan ingkar. Orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu akan mendapatkan tempat kembali yang baik atau surga. Sementara itu, orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dan membangkang dari perintah Allah akan mendapatkan siksaan di neraka. Selanjutnya, kekuasaan Allah dan tugas malaikat. Itu ya yang dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ini. Surat ini juga menyoroti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta dan tugas-tugas malaikat dalam mencabut nyawa, mengatur urusan dunia dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita coba ya dari penjelasan tadi, yang mana sih penjelasan masing-masingnya. Nah, secara lebih rinci surat ini membahas yang pertama di ayat 1 sampai 14 itu berisi tentang sumpah Allah dengan malaikat dan penjelasan tentang hari kiamat. Yang kedua, pada ayat 15 sampai 23 ada ya, termasuk yang dibaca Ananda ini, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun serta seruan untuk kembali kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, dari ayat 27 sampai 41 itu adalah gambaran tentang hari kebangkitan, ada surga dan neraka. Terus ayat ke-42 sampai 46 menegaskan tentang kekuasaan Allah dan pada hari kiamat sebagai tempat kembali yang pasti. Nah, dengan demikian surat An-Nazi'at mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanya hari kiamat, dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Salah satunya gimana? Dengan menjadi penghafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah ya, Ananda Razik Hanan
Qori Ahnaf sudah bisa menghafalnya, sudah tahu maknanya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan dan diamalkan apa yang telah dihafal ini dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh-soleh, hafal Al-Quran. Berjuang ya untuk bisa menghafal 30 juz insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.